Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan fitur perjalanan waktu kami umroh. Angin sejuk adalah hal yang paling pertama kami rasakan. Perjalanan kami dimulai dari pesawat yang membawa kami ke dua tanah haram yang indah dan suci, Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah. Iya. 11 jam adalah waktu yang kami tempuh dari Indonesia menuju Madinah. Malam hari kami sampai dan langsung menuju ke hotel. Kami sudah sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah atau kota yang bercahaya adalah sebuah kota di Hejaz, sekaligus ibu kota dari Provinsi Madinah di Arab Saudi. Dalam kota ini terdapat Masjid Nabawi, tempat dimakamkannya Nabi Islam Muhammad. Dan kota ini juga merupakan kota paling suci kedua ke dalam agama Islam setelah Makkah. Madinah adalah tujuan Nabi Muhammad untuk melakukan hijrah dari Makkah dan secara berangsur-angsur berubah menjadi ibu kota kekaisaran Muslim. Dengan pemimpin pertama langsung oleh Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali. Kota ini menjadi pusat kekuatan Islam dalam abad-abad komunitas Muslim mulai berkembang. Madinah adalah tempat bagi 3 masjid tertua yang pernah dibangun, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabawi, dan Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Umat Muslim percaya bahwa penyelesaian dari serangkaian penurunan surah Al-Quran diterima Nabi Muhammad di Madinah, yang dikenal sebagai surat Madaniyah yang tampak perbedaannya dengan surah Makkiyah. Seperti kota Mekah, non-Muslim tidak diperkenankan memasuki wilayah suci Madinah, tetapi tidak masuk ke bagian pusat kota. Madinah identik dengan Masjid Nabawi. Masjid ini merupakan ikon kota Madinah. Ini merupakan masjid yang dibangun Rasulullah SAW. Ada sejumlah keutamaan beribadah di masjid ini. Keutamaan Masjid Nabawi yang dinyatakan Nabi Muhammad SAW sebagaimana diterima dari Jabir radhiyallahu anhu, yakni sebagai berikut. 1 kali sholat di masjidku ini lebih besar pahalanya dari 1000 kali sholat di masjid yang lain. Di malam terakhir berada di Madinah, kami beserta rombongan menyempatkan beribadah di Raudhah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebut sebagai taman surga. Sebab keesokan harinya rombongan sudah harus meninggalkan Madinah menuju Makkah. Raudhah adalah sebuah tempat yang berada di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Tepatnya berada di antara rumah yang kini jadi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mimbar yang beliau gunakan untuk berdakwah. Luasnya kurang lebih 330 meter persegi. Raudhah adalah tempat yang mulia dan istimewa, sebab disinilah sekitar 1400 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah, sholat,
menerima wahyu, berdakwah, dan juga tempat sholat para sahabat. Sangat disunahkan memperbanyak ibadah di Raudhah, misalnya sholat baik wajib maupun sholat sunnah, dzikir juga iktikaf. Banyak jamaah umrah dan haji berebut untuk bisa beribadah di Raudhah, sebab ada keyakinan bahwa jika berdoa di Raudhah yang disebut Rasulullah sebagai taman surga itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Quba merupakan salah satu rumah ibadah yang sejarahnya lekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab masjid ini dibangun sendiri oleh Rasulullah. Masjid Quba berada di tepi kota Madinah. Kala itu Nabi Muhammad baru saja menyelesaikan perjalanan hijrahnya dari kota Mekah dan langsung memerintahkan untuk membangun Masjid Quba. Sejarah Masjid Quba dibangun pada 8 Rabiul Awal atau 23 September 622 Masehi. Masjid ini berdiri di atas kebun kurma seluas 1.200 meter persegi. Kemudian masjid direnovasi sehingga luasnya saat ini mencapai 5.860 meter persegi, sehingga dapat menampung 20.000 jamaah. Menariknya, dalam proses pembangunan Masjid Quba, Nabi Muhammad ikut terlibat sendiri membawa bahan-bahan bangunan. Bahkan badan Rasulullah dipenuhi debu dan pasir. Setelah Masjid Quba selesai dibangun, Nabi Muhammad turut memimpin sholat terbuka untuk para sahabat. Bahkan Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Perjalanan selanjutnya kami ke Jabal Mahnet. Jabal Mahnet merupakan sebuah bukit yang berada di luar kota Madinah, Arab Saudi. Lokasinya sendiri bukan lagi berada di tanah suci. Di bukit ini, mobil bisa berjalan sendiri tanpa mesin dinyalakan walau jalan menanjak. Konon kabarnya itu karena adanya daya magnet yang kuat di antara gunung-gunung yang berada di sana. Ada juga pendapat yang menyebutkan jika yang terjadi itu adalah sebuah ilusi optik, di mana lereng menurun tampaknya muncul sebuah lereng bukit. Wallahu a'lam. Di bukit ini jamaah bisa naik unta hingga naik motor ATV hanya 10 real saja. Selanjutnya kami melakukan perjalanan ke Makkah dengan jarak tempuh kurang lebih 4 jam. Makkah Al-Mukarramah merupakan sebuah kota utama di Arab Saudi. Kota ini menjadi tujuan utama kaum muslimin dalam menunaikan ibadah haji maupun umrah. Di kota ini terdapat sebuah bangunan utama yang bernama Masjidil Haram dengan Ka'bah di dalamnya. Bangunan Ka'bah ini dijadikan patokan arah kiblat untuk ibadah sholat umat Islam di seluruh dunia. Kota ini merupakan kota suci umat Islam dan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Umroh adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam, hampir mirip dengan ibadah haji. Ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekah, khususnya di Masjidil Haram. Pada istilah teknis syariah, umroh berarti melaksanakan tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah setelah memakai ihram yang diambil dari miqat. Sering disebut pula dengan haji kecil. Perbedaan umrah dengan haji pada waktu dan tempat. Umrah dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan hanya di Mekah. Sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Dzulhijjah hingga 12 Dzulhijjah, serta dilaksanakan sampai keluar kota Mekah. Ibadah yang dilakukan setelah tawaf yaitu sholat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama, setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun.
pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian dilanjutkan minum air zam-zam dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah selanjutnya yakni sa'i. Sa'i merupakan salah satu rukun umroh yang dilakukan dengan berjalan kaki, berlari-lari kecil, bolak-balik 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Kedua bukit yang satu sama lainnya berjarak sekitar 405 meter. Ketika melintasi Batnul Wadi, yaitu kawasan yang terletak di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, saat ini ditandai dengan lampu neon berwarna hijau. Para jamaah pria disunahkan untuk berlari-lari kecil, sedangkan untuk jamaah wanita berjalan cepat. Ibadah sa'i boleh dilakukan dalam keadaan tidak berwudu dan oleh wanita yang datang haid atau nifas. Setelah melaksanakan ibadah sa'i, selanjutnya yakni tahallul di Marwah dengan menggunting rambut. Dengan menggunting rambut berarti telah selesai umroh kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika akan pulang ke Indonesia, disunahkan tawaf wada, yaitu tawaf pamitan tanpa sa'i. Bagi wanita yang sedang haid, mendapat keringanan tidak tawaf wada. Semoga menjadi umrah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan terakhir kami berada di Jabal Rahmah, sebuah bukit tempat bertemunya kembali Nabi Adam dan Siti Hawa setelah berpisah ratusan tahun. Usai diturunkan ke bumi dari surga karena memakan buah terlarang, khuldi. Padahal Allah telah melarang mereka, tapi setan terus menggoda. Begitu riwayat tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Sesuai namanya, Jabal berarti bukit, sementara Rahmah adalah kasih sayang. Bukit itu terletak persis di tepi padang Arafah, pinggiran timur kota Makkah. Di puncak Jabal Rahmah, kini telah dibangun monumen dari beton yang tingginya mencapai 8 meter, lebar sekitar 1,8 meter. Dibangun juga sebanyak 168 anak tangga untuk memudahkan mendaki ke puncak. Meski ulama Saudi sendiri sudah menegaskan ziarah ke Jabal Rahmah bukan hal yang disunahkan apalagi diwajibkan dalam melaksanakan rukun haji dan umroh. Namun setiap hari, jemaah yang sedang beribadah umroh dari berbagai belahan dunia datang ke tempat ini termasuk dari Indonesia. Di sana, mereka menyempatkan berdoa sambil menengadahkan tangan. Tidak sedikit yang menulis namanya dengan pasangan pada batu-batu di Bukit Jabal Rahmah, dengan harapan kelancaran jodoh serta diawetkan hubungan laksana Adam dan Hawa. Manggil rasa. Mau coba? Saya. Coba. Ala. Satu ya, coba. Manis ibu. Mana ibu? Murah kok, Bu. Film. Lah, Aku udah 100.000. Iya. ya pamane ini loro. Nenek. Berapa itu? Ini dua. 30 ya, betul bu. Ini adalah cerita perjalanan kami selama kami melaksanakan ibadah umroh. Makkah dan Madinah adalah kota yang sangat indah, dan aku yakin suatu hari nanti kami akan kembali ke tanah suci lagi. Karena Allah akan memanggil yang mau, bukan yang mampu. Semoga yang belum
diberangkatkan, segera diberangkatkan. Virus ini juga segera keluar dari dunia ini, dan semoga kami juga segera dikembalikan ke tanah suci. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.